ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah terus kita kerjakan, dan insya Allah ini lantai, ini bukan lantai ya, atap dak yang kelima, karena di bawah masih ada 3 ya, 4 dari sampai situ ke bawah. Membutuhkan insya Allah kurang lebih 300 sak semen. Alhamdulillah, nanti insya Allah kita dak untuk lantai atap paling atas, yaitu yang dak yang kelima. Tafadhol, monggo bagi sahabat-sahabatku muhsinin yang ingin menitipkan semen, kurang lebih membutuhkan 300 sak. Berapapun kita terima, syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Kita tidak membayangkan sang imam, dalam hal ini adalah imam Islam Jamaah, Bapak Imam Sultan Aulia, Bapak Amir, itu bagaimana perasaannya melihat, mendengar informasi banyaknya yang hijrah. Lalu di dalam juga kisruh, gep-gepan. Sehingga ada kalimat kan mengatakan, wong-wong sing jero, sing gep-gepan itu antara kubu Lukman, kubu Haryono, kubunya Pak Yusuf, kemudian kubunya Nur Cahyo, ya sudah, tidak usah maklumat, mengudak marahi jamaah geger, diramut, diopeni, tidak dikeluarkan. Karena beliau tahu bahwasanya orang-orang gerombolan-gerombolan ini tidak merusak dari sisi keyakinan Islam Jamaah, tidak, tapi dari sisi materi. Jadi beliau tahu, ngerti wongnya. Coba kalau itu urusan keyakinan, urusan kepahaman jamaah, sudah dibuang sejak lama, bahkan belum merugikan aja sudah dibuang, sudah ditendang, sudah dimaklumat bahasa mereka. Tetapi karena itu masih dalam koridor masih paham dalam Islam Jamaah, ya sudah, dibiarkan aja. Nggak bahayani, artinya tidak berbahaya bagi jamaah yang lain, itu kan urusan sendiri dia. Makanya tenang-tenang aja. Dan kasus-kasus seperti ini banyak, selain tentang kepahaman jamaah loh ya. Misalnya orang pengurus selingkuh, misalnya naudzubillah min syarri dzalik. Kemudian pengurus mengambil uang tidak pada haknya, mengambil infak.
Ya tidak sekeras ketika sudah berbeda kepahaman. Ya paling di off-kan, dinonaktifkan, tidak boleh menjadi pengurus. Kalau terjadi perselingkuhan, terjadi perzinaan misalnya, ya sudah di off-kan. Atau bahkan sampai ada kasus yang terakhir itu kan, di Solo Utara misalnya, ada yang membawa uang berapa miliar itu. Ya paling dinonaktifkan saja, kan dinonaktifkan saja, karena masih tidak berbahaya bagi kefahaman, eksistensi kepahaman jamaah, gak berbahaya. Namun ketika menyangkut kepahaman jamaah sudah mengarah kepada membiaskan, membuat jamaah nggak paham, pudar, ya udah sikat langsung. Ya seperti kita ini. Sehingga dengan pernyataan saya tadi, analisa kita saat ini, kan gitu analisa kita apa? Penelitian kita kan seperti itu. Nek wong melanggar, selain menyangkut kepahaman jamaah, sudah dibiarkan, diramut, diopeni. Sampai mungkin ya menghabiskan uang miliaran misalnya, ya tetap diopeni. Selama tidak menyangkut tentang kefahaman. Itu kesimpulannya kan seperti itu. Maka bisa kita khulasah simpulkan lebih dalam lagi bahwasanya ini sebenarnya apa ya, kalau saya katakan ini ya aliran model apa ya, aliran tidak kepada aliran masalah agama. Saya lihatnya bukan agama Islamnya, tapi lebih pada golongan. Dan mereka juga punya perhitungan, misalnya yang dibawa atau yang ditilep atau yang hasil dari saling klaim dan klaim itu nilainya berapa miliar, itu masih lebih banyak penghasilannya pada jamaah-jamaah yang awam yang nilainya lebih tinggi. Nah, jamaah-jamaah yang awam ini jangan sampai dia terpengaruh keluar, karena bahaya kalau sampai keluar maka penghasilannya tidak ada, kan gitu urut-urutannya. Urut-urutannya kan ngoten. Sehingga berapa sih yang dibawa, katakan 1, 2, 3 miliar, 4 miliar, berapa kecil. Tetapi sudah menyangkut kepada personal kepahaman jamaah, kemudian polling, kemudian banting setir. Ya ini yang bagi Islam jamaah berbahaya. Ini yang perlu diwaspadai. Walaupun dia nggak membawa, tidak merugikan secara finansial, tapi tetap dicurigai. Maka dibuat aturan 30 poin. Dari 30 poin itu tidak ada urusan dunia, tidak ada. Tetapi semua adalah melintir-melintir dalil. Misalnya ada membicarakan infak misalnya. Mereka memaksakan IR atau memaksakan infak persenan itu sebagai sebuah syariat mereka. Supaya jadi syariat. Itu yang terjadi. Sehingga masyarakat muslimin hafidhakumullah ta'ala, kita bisa melihat dengan kacamata yang jelas, dengan kacamata yang nyata. Nah, bahwasannya perlakuan mereka terhadap orang-orang yang dianggap melanggar dalam Islam jamaah, ya saya kira dalil yang mengatakan man amila lillahi fil jamaah fa asaba qabilallahu minhu wa in akhta'a ghafarolah. Man amila yabtaghil furqa fa asaba lam yataqabbalillahu min wa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi orang-orang yang beramal dalam jamaah itu benarnya diterima, salahnya diampuni. Mungkin pakai dalil itu, sehingga berbuat apa-apa ya selama tidak menyangkut tentang kefahaman jamaah, tidak menyangkut tentang loyalitasnya, terkesan dibiarkan. Loh, kalau boleh jujur, di daerah kompleks seperti ini itu kan macam-macamnya jamaah, banyak majemuk, tidak semua baik. Bahkan yang mencuri, ada yang mencuri ya, kondang terkenal kalau dalam bahasa Islam jamaah budi asr, tapi karena di kompleks Islam jamaah ya sudah. Budi asr, budi luhur itu kan diterapkan kepada selain Islam jamaah.
Ada istilah budi luhur, cari muka, budi asor karena mencoreng nama baik organisasi. Ada juga yang berbuat zina, ada juga yang naudzubillah min syarri dzalik, selingkuh. Ada namanya komplek. Bahkan level-levelnya bukan level-level jamaah biasa, juga ada pengurus kelompok, pengurus desa, pengurus daerah. Ya naudzubillah min syarri dzalik, ya sekali lagi tanpa merendahkan, bukan. Tetapi kenyataannya berbeda respon Islam jamaah ketika mengatasi orang-orang yang melanggar maksiat seperti itu daripada orang yang terindikasi akan terpengaruh. Padahal orang yang terpengaruh itu biasanya kalau kita lihat agamanya lebih tertib, lebih mutawarik bahasa mereka, lebih hati-hati, wawasannya lebih luas dibanding Islam jamaah. Tapi malah dimusuhi, malah dicurigai, malah diboikot, dikeluarkan. Apalagi di stop, tidak boleh berhubungan. Kan seperti itu. Itu kenyataan. Jadi tidak bisa kita pungkiri, ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala. Mbok arep apa-apane ya ngono-ngono kuwi, nyatane ngono masalah. Tapi kalau orang-orang yang terindikasi, makanya 30 poin seperti itu. Saya pernah menangani pengurus daerah itu aja yang bukan terduga ya, saya juga langsung melihat dengan wakil imam daerahnya. Ya melanggar gitu aja di suatu tempat, pelanggaran laki-laki perempuan, tapi saya tidak menuduh zina. Kalau zina itu harus putus saksi. Di suatu tempat, kemudian beberapa kali katanya ada persaksinya juga di tempat itu, tapi nggak menyaksikan. Saya tidak mengatakan itu, tapi dengan seseorang yang bukan muhrimnya. Nah, akhirnya waktu itu saya akan mendesak waktu itu, ini harus diurus Pak, ini harus diurus Pak, karena ini mencoreng, ya kayak tidaknya nanti karma lah bahasa saya. Nanti kalau kita mati-matian nasihat kepada jamaah tentang bagaimana menjaga kemutawarian bukan muhrim, tapi ternyata ada yang mengganjal dari sisi kepengurusan, jadi korps pengurus, nanti Allah akan membuat fitnah, memberikan fitnah pada kita. Saya terus sampai saat itu saya pernah cerita ke Syekh Khalil waktu Syekh Khalil di Solo. Saya temui itu di kamar, waktu di Islam jamaah, sama-sama di Islam jamaah. Saya ceritai beliau itu tante, gini ceritakan. Ya sudah Mas, pokoknya diproses kuy. Nah tapi pengurus daerah ini nggak berani. Imam daerahnya, wakilnya bahkan mengatakan, "Sudah nih wae urusannya dewi-dewi. Sepenting dia yang ngurusi jamaah lancar." Saya ditegur pada sesepuh itu. Sepenting dia yang ngurusi jamaah lancar. Lalu saya katakan, "Loh, lah terus jenengan ibadah ya ono ya ini, kita ngaji ya ono ya ini. Dari dulu terus untuk apa kalau nggak digunakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar? Kalau ujung-ujungnya hanya yang penting dia jadi pengurus, memang jadi pengurus dia top. Acungan jempol 2 saya akui. Sangat-sangat luar biasa, Pak Agus disiplin dan baik. Namun ya namanya orang kena fitnah ya, kena fitnah. Akhirnya saya mendesak terus mendesak. Nah, pada akhirnya saya tantang itu imam daerah, kalau nyenengan boten ngerampungi nggih mengki sing ngrampungi pusat. Karena saat sebelumnya saya sudah bilang Syekh Khalil saat itu di rumahnya Mas Tomo. Mas Tomo saat itu di rumahnya Mas Tomo. Qadarullah Mas Tomo juga belum hijrah, padahal sudah dinonaktifkan. Solo Utara, dekatnya rumahnya Pak Fauzi, satu komplek dulu. Sampai sana, kemudian saya katakan ke Syekh Khalil itu cerita. Syekh Khalil menyanggupi nanti kalau daerah nggak bergerak, pusat akan terjun. Saya kasih tahu Pak Imam daerahnya, Pak itu seperti itu Pak. Akhirnya ya maunya ya di damai lah, maunya damai atau maunya itu malah pas musyawarah khusus itu ada yang mengatakan urusannya dewi-dewi. Sementing beliau ngurusi tadi pengurus apik apa. Lalu saya bilang seperti itu, kalau nyenan nggak ngurus ya terpaksa nanti ada tim dari pusat yang akan terjun. Saat itu juga saya konsultasi pada Pak Hafiluddin.
Nah, Pak Afrudin juga aku bumi saat itu. Nah, gimana Pak? Oh ya masih urusin yang daerah dulu. Nah, akhirnya setelah saya berikan ultimatum seperti itu, akhirnya daerah meminta beliau untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri dan SK-nya ada di pusat. Minta untuk mengundurkan diri, ya kita tetap menutupi bitonanya karena kita nggak boleh menyebarkan aib seseorang dengan menyebut nama personal. Tetapi perlakuan jamaah ya biasa saja, artinya tidak sampai terus dimusuhi, enggak, biasa. Padahal waktu itu walaupun kita tutup serapat mungkin ya akhirnya ya juga bocor karena memang saat itu ya namanya barang yang busuk ya akhirnya cerita-cerita itu tersebar karena yang menangani berapa orang cerita-cerita ke akhirnya ya satu daerah semua ngerti dan beliau aman, artinya aman tidak seperti diperlakukan seperti mantan walaupun dia sudah tidak jadi pengurus. Nah dalam pandangan Islam Jamaah melanggar kalau seperti itu modelnya misalnya maksiat dan sebagainya tidak menjadi masalah. Tapi kalau pelanggaran yang sudah menyangkut kepada pelanggaran berubah kepahaman, ODGK, ODGK apa? Orang dalam kepahaman, apa? Gangguan kepahaman. Kalau kemarin rekamannya JRK itu apa? Bukan jamaah, apa namanya kemarin itu apa ya? Dilupakan, bukan jamaah rong kontainer, tapi J-nya itu apa ya kemarin? Saya dilupakan, ada di rekamannya. Pokoknya jelek lah. 20 kontainer, 20 kontainer katanya. Jahiliyah 20 kontainer. Tapi kan sudah diindikasikan bahwa mereka akan terpengaruh, mereka akan ikut dalam pengaruhnya Khalil. Sampai orang ngomong di satu Khalil, mbahku dewi Lamongan. Mbah dari adiknya Mbah Kakung sudah meninggal dunia. Punya adik. Pas waktu saya pulang itu, nah ambilnya gue Mbah penyara Mbah, mau kekel jamaah lawas. Kamu saya melok Khalil ya, langsung itu. Khalil itu sidik loh maknanya. Khalil itu saitik, maknanya saitik. Niku lah Khalil Mbah, niki Khalil. Nah Khalil itu apa? Khalil niku kekasih. Ya, artinya orang itu hanya mendengar saja, nggak tahu persisnya bagaimana, nggak tahu, kasihan orang-orang sepuh itu. Kebetulan adiknya Mbah Kakung udah meninggal dunia. Pas pulang ngaji kelompok itu terus mampir malam-malam insya Allah. Ajak ngobrol itu. Pripun Mbah kapan nih Mbah? Apa ini awakmu jadi saiki melok Khalil. Khalil iki saitik. Dia juga pinter mau ngaji Quran ya. Walaupun sepuhnya. Nah, ini tidak berbahaya tetapi untuk maksiat, tetapi kita kayak kepahaman, menyangkut kepahaman jamaah, menyangkut bagaimana jamaah akan dirongrong bahasa mereka, sudah mereka menyebarkan pelosok penjuru negeri sampai gak ngerti juntrungnya dikandani kabeh. Nah, Kamasyal muslimin hafidhakumullah ta'ala, apa sih yang dicari, apa sih awake dhewe apa tuh? Mantan itu tidak ada kepentingan apapun kecuali menyadarkan. Persis berangkat dari hati kita itu, kita menyadarkan. Kemarin sore ada yang WA saya tanpa nomor. Alhamdulillah hijrah. Baru 2 hari yang lalu ada lagi hijrah. Tapi istrinya belum. Alhamdulillah. Anak-anaknya sudah terkondisikan. Itu yang kita capai. Walaupun dalam pandangan Islam Jamaah wong acak-acak murtad.
wong acak-acak murtad. Jadi kita itu dianggap wong acak-acak murtad. Wah, awakmu acak-acak murtad. Itu di TikTok itu kan banyak komentator-komentator dari mayoritas 90% yang komen itu Islam Jamaah semua. Alhamdulillah. Jangan-jangan dia pengikut saya kurang tahu juga. Itu kalau nanti TikToknya sudah mendapat 500 pengikut, nah kita live streamingnya pakai TikTok juga. Ada 2 nanti mungkin YouTube dan TikToknya. Diaktifkan semuanya aja. Biar dakwahnya lebih luas. Setuju? Nah, monggo yang silahkan yang ingin mengikuti TikTok silahkan diikuti ya. Ikuti silahkan. Cari namanya Ribat Aklis Salim. Yang punya TikTok silahkan, kalau berkenan mengikuti, nanti tembus kan minimal 1000 ya, 1000 pengikut lah baru bisa live streaming. Nah, saya lihat baru sekitar 230-an, belum lama sih, belum lama juga. Saya juga baru kita TikTok baru saya buat itu aja atas saran kawan-kawan. Dan TikTok cepet kena sasarannya, lebih cepat daripada YouTube. TikTok itu tepat sasaran. Dan kenapa saya katakan tepat sasaran? Karena yang komen 95% adalah warga Islam Jamaah. Berarti kan masuk itu. Ke beranda-beranda mereka masuk. Berarti masuk, dia terjebak. Sebenarnya dia komen di situ itu terjebak sebenarnya. Ada yang mengatakan kamu itu kurang kerjaan. Kamu itu kurang kerjaan, selalu menjelek-jelekkan. Saya bilang balik, ya kamu itu kurang kerjaan juga. Ngapain nonton video orang kerjaan? Ya. Kalau video kurang kerjaan kan, ya kerjanya nggak video gini toh. Secara logikanya seperti itu. Kalau kamu ngomentari orang yang kurang kerjaan, berarti kamu juga sama-sama kurang kerjaan. Ngapain kamu nonton videonya kurang kerjaan? Sudah, Islam Jamaah itu bekerja aja ya. Karena ada tuntutan infak persenan. Kalau kita sih enggak, infak alhamdulillah bismillah, kita usahakan. Nggak mampu ya nggak usah, nggak ada paksaan, nggak ada double bulan depan double dan lain sebagainya, nggak ada. Makanya selama tidak menyangkut kefahaman Islam Jamaah, aman. Di dalam Islam Jamaah itu aman. Tidak ada yang mengutik-utik. Karena sengotak-atik ya enak. Sampai mungkin naudzubillah min syarri dzalik, perselingkuhan misalnya. Ya sudah, dibiarkan aja. Karena tidak membahayakan bagi kepahaman jamaah. Tetapi kalau sudah terindikasi. Apalagi di zaman ini baru membicarakan persenan langsung disikat. Baru menyatakan misalnya Anda, orang persenan ini ngopo 30 saat selesai, sudah besok selesai. Besok ditanting. Apa ditanting? Ditanting itu dipentok. Jamaah Bapak Imam opora. Jamaah Bapak Imam opora. Ya kan? Kalau jamaah Bapak Imam berarti ya lanjut. Kalau enggak lepas. Wish, mantap. Itu kalau baru membicarakan, menanyakan persenan misalnya. Atau mengagumi. Nah, mengagumi. Pada orang-orang yang hijrah, sudah itu kena. Atau sebenarnya para kawan-kawan, sahabat-sahabat yang nonton YouTube itu baru nonton YouTube kena. Makanya hati-hati kalau setelah nonton YouTube, antum cari bekas-bekasnya itu. Jangan sampai bekas nonton YouTube-nya akan terbekas di situ. Ada di sana Senkom itu, di daerah Kerangaian sana. Akhirnya juga dilepas dakwaannya. Tak tanya-tanya tak tanya-tanya informasinya, kenapa kok dilepas? Karena dia pas dicek HP-nya ternyata nonton Ribat Aklis Salim. Waduh. Padahal dia nonton itu entah niatnya apa. Niatnya mungkin penasaran lah. Jadi omah yang kuno kok terkenal yang kono-kono. Artinya rumahnya dekat dengan rumah saya, tapi kok saya nggak tahu ya bagaimana di YouTube. Nah, dia masih kekeh dalam jamaah, masih kuat. Ya akhirnya dilepas dari dapukannya
Senkom Mitra Polri. Kasihan juga. Lah, itu respon Islam Jamaah ketika ada orang yang terindikasi terpengaruh. Tapi kalau ada orang yang melanggar selain tanda kutip kepahaman jamaah, nggak diapa-apain. Orang ada apa-apa nih, dijarni baik. Dijarni. Sampai merusak sampai uang misalnya. Kemudian di Solo Utara kan, katanya Pak Adi Kurdi kan ada bunglon yang mengatakan pada Pak Adi Kurdi, Pak Kurdi kebetulan kan rumahnya di Solo Barat ya. Ada bunglon di Solo Utara cerita, enak yo Pak Kaiki, membawa uang jamaahnya berapa miliar, rumahnya bagus, ya cuman diberhentikan dari kepengurusan saja. Oh iya loh, karena keuangan di Islam Jamaah tidak ada hitam di atas putih. Misalnya diangkat di persidangan juga opos yang dilapor nih. Makanya infak persenan masuk ke sana itu sebenarnya ya Anda seperti membuang uang di lautan, nggak bisa dikejar-kejarnya bagaimana, pakai audit apa. Kalau Anda boleh ingat, diling-iling, apa pernah ada nota yang diberikan atau kwitansi yang diberikan yang berstempelkan organisasinya? Ada enggak? Enggak ada. Artinya mereka sudah pinter. Coba sadar dengan. Siapa yang akan bisa menuntut? Kalau Anda menuntut, mereka tinggal bilang mana notanya, mana kwitansinya. Itu termasuk ya tanda tangan, misalnya tanda tangan sang imam. Tahu nggak? Coba dicek yang pernah mendapat SK dari sang imam pusat, surat keputusan penugasan. Bukan penugasan mubalek ya, imam, terutama imam daerah, imam desa, imam kelompok, KU daerah yang dapat wakil imam daerah, itu kan yang dapat SK itu. Berdasarkan imam daerah, imam desa, imam kelompok, wakil imam daerah, KU daerah. Dulu seperti itu. Yang dapat SK. Di situ di SK itu ada tanda tangannya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tapi tidak ada nama siapa yang menandatangani siapa. Tidak ada. Hanya mengatakan ini kalau lurus nama ini yang bawa ini langsung Bapak Amir. Dulu kalau ditunjukkan itu pas daerah. Ini Bapak Amir ini. Tapi nggak ada namanya, imamnya siapa, terus yang 3 itu siapa saja tidak ada yang tahu. Itu yang dikandung maksud apa? Agar nanti suatu saat si imam kelompok, imam desa, imam daerah ini sampai keluar dan seperti saat ini misalnya, dan bawa SK di MUI, di kepolisian, oh saya tuh imam, ini buktinya. Iki kertas opo iki? Di atas nggak ada kopnya. Tulisannya pegon. Terus yang bertanggung jawab ini siapa nih, ore-orean semua. Gampang sekali misalnya dilanjutkan persidangan, kamu ya yang mengangkat beberapa imam di berbagai daerah. Katanya sang imam boten. Dan ini kan jeneng kula boten kok kalah. Karena di negara kita kan normatif, ngapain ngurus dreamer. Kalau ada buktinya ya ditindak, mau ada buktinya aja nggak ditindak. Apalagi cuman asumsi, apalagi cuman kira-kira, apalagi cuman keyakinan kita. Mereka sendiri belum tentu meyakini. Itu bukan sebuah kepintaran sebenarnya, bukan sebuah kecerdikan, tidak, tapi sebuah kelicikan. Jadi jangan bangga ya. Sahabat-sahabat saya yang menyimak ribet akhirisme, jangan bangga. Itu sebuah kelicikan, licik. Amirmu licik. Ya. Jadi dia santai aja ya. Maka di Islam Jamaah juga seperti itu. Ya, memang kita yang bicarakan Islam Jamaah kok. Artinya mereka tidak mau berurusan seperti itu, nggak mau. Makanya kalau kita angen-angen asli dapukan dalam Islam Jamaah itu ya nggak beda karo dagelan.
Gak beda, karena dia tidak punya wewenang apa-apa, tidak punya wilayah apapun, tidak punya. Ya kayak dagelan, kamu jadi raja, kamu jadi prajurit. Tetapi sayangnya yang dunia nyatanya hanya satu toh, uang. Ini yang nggak dagelan nih, kita tenanan nih. Hanya satu toh. Kalau yang lain bisa dikatakan dagelan. Yang namanya dagelan ya dagelan. Ya masyarakat muslimin hafizakumullah ta'ala. Ayo, buka akal sehat Anda, buka akal waras Anda. Semangat untuk berdakwah, tetap semangat. Ya, kita nggak tahu bagaimana pusingnya sang imam mendengar ini, mendengar beberapa fenomena yang ada, baik kawan-kawan hijrah berpecahan di dalam. Ya. Kita nggak tahu, tapi inti pokoknya terus kita gerus, terus kita kumandangkan, kita suarakan. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات